Saudara, sistem one way atau satu arah di ruas tol Palimanan di Cirebon, Jawa Barat masih diberlakukan. Berlaku sejak pukul 5 sore kemarin, lalu lintas di tol Palimanan terpantau ramai lancar. Meski di jalur tol arus lalu lintas lancar, sejumlah titik justru terjadi penumpukan kendaraan karena adanya penyempitan lajur dan titik pertemuan kendaraan yang keluar masuk di rest area. Kemacetan justru terjadi di jalur arteri, efek dari pemberlakuan one way. Polisi dan petugas jasa marga mengimbau pemudik untuk memastikan kendaraan mereka dalam kondisi layak jalan dan pengemudi dalam kondisi sehat untuk menghindari risiko kecelakaan. Informasi terkini seputar arus mudik di jalur tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Selamat siang, Putu. Bagaimana situasi terkini dari tol Palimanan? Ya, selamat siang Glenis dan juga saudara. Sampai dengan siang hari ini terpantau kondisi lalu lintas di kawasan ini masih ramai lancar. Tadi pagi memang sempat ada antrian di rest area 207 dan antrian kendaraan ini juga panjangnya hampir 1 km. Tetapi meskipun demikian, ketika kemudian ada tim urai yang mendekati lokasi tersebut dan melakukan rekayasa lalu lintas, situasi ataupun juga antrian kendaraan di titik tersebut sudah berhasil diurai. Sehingga memang seperti juga yang tadi sempat saya dan kameramen saya dari tim jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan mengambil gambar sebelumnya, ini juga sudah terlihat bagaimana kemudian ruas-ruas jalan tol Palimanan ini masih lancar. Sampai dengan pagi hari ini memang ada disebutkan oleh pihak kepolisian jika dibandingkan dengan tadi malam jumlahnya ini sedikit menurun jumlah kendaraan yang masuk, tetapi masih diantisipasi tingginya jumlah volume kendaraan yang akan masuk dari kawasan Jawa Barat pada sore menjelang malam hari. Situasi juga yang kemudian diupdate ataupun juga diperbaharui oleh pihak kepolisian ini menyebut sistem one way ini masih akan terus diberlakukan meskipun ada dampak ataupun juga imbas di jalur-jalur arteri sebagaimana terjadi kepadatan di beberapa titik seperti misalnya di kawasan Pleret, kemudian juga ada beberapa di dekat pintu tol Plumbon dan juga di kawasan-kawasan pasar karena memang sebagian kendaraan yang menuju ke arah Jakarta ini memilih untuk parkir dan menunggu jalur tol ini kembali dibuka. Yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian tentu saja mencoba melakukan rekayasa lalu lintas supaya kendaraan-kendaraan yang terparkir tersebut ataupun juga di titik-titik yang ruas jalannya sempit ini bisa kemudian melaju melalui jalur-jalur arteri. Tingginya jumlah kendaraan yang diprediksi akan terus meningkat sampai dengan sore menjelang malam nanti, Glenis dan juga saudara, akhirnya membuat kepolisian ini masih belum memberlakukan sistem kontraflow sepenggal atau membuka satu lajur yang ada di sisi ataupun juga sektor B tol Palimanan. Artinya 8 ruas tol di gerbang tol Palimanan ini masih sepenuhnya digunakan untuk pemudik ataupun juga pengendara yang melaju dari arah Jawa Barat menuju ke arah Jawa Tengah. Glenis. Ya, lantas apakah juga akan ada kemungkinan gardu tol ini akan ditutup untuk bisa mengantisipasi jika terjadi kepadatan di tol Palimanan? Ya, sampai dengan saat ini memang gardu-gardu tol di kawasan Palimanan sendiri seperti yang kita tahu dari pihak BPJT atau Badan Pengatur Jasa Tol ini sudah mengaktifkan seluruh gerbang tol yang ada di Palimanan. Dan juga untuk mengurai kepadatan tadi kami pastikan bahwa sampai dengan hari ini sistemnya masih sama di mana tidak ada transaksi yang dilakukan di gerbang tol Palimanan dan baru nanti akan dilakukan transaksi di exit tol masing-masing baik itu di Palimanan 3, Brebes, bahkan Palikanci sampai dengan nanti ke titik Kali Kangkung. Dan itu juga dinilai cukup efektif, Glenis dan juga saudara, melihat bagaimana kemudian arus lalu lintas di gerbang tol di KM 188 ini masih belum terjadi antrian yang cukup signifikan. Meskipun nanti akan ada kepadatan ataupun perlambatan kecepatan kendaraan karena ada titik bottleneck yang tidak jauh dari titik saya berdiri saat ini, kurang lebih ada 300 meter ke depan ada bottleneck atau penyempitan lajur. Dan pihak kepolisian ini menyebut bisa kemudian mengurai kepadatan kurang dari 30 menit, Glenis. Ya, akan memaksimalkan gardu tol di Palimanan. Lantas kita tahu mudik ini perjalanan cukup jauh, kemungkinan ada kelelahan, ada capek juga. Bagaimana? Adakah imbauan dan tips and trik bagi para pemudik yang melakukan perjalanan mudik kali ini?
Ya, Glenny, sampai dengan saat ini memang ini juga sesuai dengan arahan dari pihak kepolisian. Kemarin pada tanggal 28 April 2022, pihak kepolisian ini menyebut antrian kendaraan yang terjadi di ruas tol Palimanan ini bukan hanya disebabkan karena volume kendaraan yang cukup tinggi, titik rest area ataupun juga bottleneck, tetapi juga karena adanya tingkat kecelakaan yang meningkat. Baik itu tabrak dari belakang ataupun juga kondisi-kondisi kendaraan yang kemudian tidak layak jalan sehingga harus berhenti ataupun menepi di bahu jalan. Ini kemudian menyebabkan ada antrian yang cukup panjang. Tadi disampaikan oleh Kapolresta Cirebon, Kombes Arief Budiman, ini menyebut bahwa memang diharapkan kendaraan-kendaraan yang digunakan karena memang akan menempuh perjalanan yang cukup panjang ini bisa kemudian diperiksa terlebih dahulu dan juga diperiksa secara berkala. Kita tahu bahwa tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah pemudik yang sempat menepi terlebih dahulu dan mengaku bahwa tidak sempat berhenti di rest area karena rest area ditutup di kawasan Subang, kemudian juga ada beberapa rest area yang sudah penuh, jadi kemudian para pemudik ini harus terpaksa melanjutkan perjalanan. Pihak kepolisian menyebut jika memang arus lalu lintas ini lancar begitu dan tidak mengganggu jalannya ataupun juga kondisi lalu lintas, pihak pengendara diminta untuk kemudian sempat menepi tidak lama karena fungsinya hanya untuk mengecek kondisi dari kendaraan, baik itu dari air radiator, kondisi ban, bahan bakar, dan lain sebagainya. Untuk di kawasan Palimanan sendiri, di rest area 288A ini juga ada bengkel yang disediakan yang nanti juga akan bisa kemudian membantu para pengendara yang mengalami kondisi-kondisi di mana kendaraannya ini mengalami kendala. Diharapkan dengan adanya bengkel yang didirikan di sana, kemudian juga ada BBM yang juga disediakan di beberapa titik, ini bisa mengurai kepadatan nantinya. Jangan lupa karena kita berbicara soal tol, Glenis dan juga saudara, tentu saja pastikan saldo dari kartu elektronik ini cukup untuk nanti bisa keluar di pintu tol yang dituju. Glenis, kembali ke Anda di studio. Ya, para pemudik bisa memaksimalkan posko-posko yang telah disediakan, terutama untuk mengecek kondisi kendaraan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda langsung dari Tol Palimanan.